Perkenalkan, nama saya Nur Amiza dengan NIM 4112001107 dari kelas AM 3D pagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu yang pertama, perencanaan aset perusahaan yang meliputi penyusutan, penilaian, pembelian, dan sewa guna usaha. Yang kedua, perencanaan PPh 21, 22, 23, final, dan 24 yang meliputi perhitungan dan administrasi perpajakan. Dan yang ketiga, perencanaan perpajakan. Yang pertama, perencanaan aset perusahaan yang meliputi penyusutan, penilaian, pembelian, dan sewa guna usaha. Perencanaan aset perusahaan merupakan identifikasi atas seluruh kebutuhan aset untuk perencanaan suatu usaha, di mana perencanaan ini digunakan untuk melaksanakan tahap-tahap dalam membangun perusahaan. Yang pertama, penyusutan. Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva karena adanya penurunan pada nilai aktiva tetap. Penyusutan memiliki beberapa metode yang dimana pemilihan metode penyusutan tersebut apabila berbeda, maka dapat berpengaruh pada biaya usaha, yang berarti mempengaruhi laba. Besarnya laba yang dihasilkan akan berpengaruh terhadap pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Yang kedua, penilaian. Penilaian aset adalah proses menentukan suatu estimasi dan pendapat atas nilai ekonomi suatu properti, baik harta terwujud maupun harta tidak terwujud, berdasarkan hasil analisis terhadap fakta yang objektif dan relevan menggunakan metode dan prinsip yang berlaku. Yang ketiga, pembelian. Pembelian adalah mengadakan material dan part pada kualitas yang tepat dan yang tepat. Fungsi pembelian yaitu untuk mengelola masukan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Yang keempat, sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang, modal, baik secara guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang kedua yaitu perencanaan PPh 21, 22, 23, final, 24, dan 25, meliputi perhitungan dan administrasi perpajakan. Yang pertama, sistem PPh pasal 21. PPh pasal 21 dalam perusahaan ini adalah pemotongan penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Berikut merupakan perhitungan untuk 6 karyawan Ibu Alkena dengan gaji sebesar 6.500.000, yaitu gaji pokok sebesar 6.500.000, penghasilan bruto 78 juta. Pengurangnya yaitu biaya jabatan sebesar 3.900.000, penghasilan neto setahun sebesar 74.100.000, PTKP 54 juta, dapatlah 20.100.000. PPh pasal 21 yaitu 5% dikali 20.100.000, dapatlah 1.005.000. PPh pasal 21 atas gaji per tahun yaitu 1.005.000. Pada karyawan yang menjabat sebagai kepala divisi dengan gaji sebesar 17 juta, tunjangan jabatan sebesar 2 juta, dan tunjangan transportasi sebesar 3 juta. Berikut perhitungan PPh pasal 21 untuk keduanya. Gaji pokok sebesar 17 juta, tunjangan jabatan sebesar 2 juta, tunjangan transportasi sebesar 3 juta. Penghasilan bruto setahun sebesar 264 juta. Pengurangnya yaitu biaya jabatan dikenakan tarif 5%, yaitu dapatlah 6 juta. Kemudian dapatlah total sebesar 298 juta. PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri yaitu 54 juta. Sudah menikah 4.500.000. Satu anak 4.500.000. Totalnya yaitu 63 juta. Dapatlah 1.095.195 juta. PPh pasal 21 5% dikali 50 juta dapatlah 2.500.000. Kemudian yang kedua 15% dikali 145 juta dapatlah 21.750.000. PPh pasal 21 atas gaji 24,
PPh pasal 21 atas gaji sebesar 24.250.000. Yang kedua, sistem PPh pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 yang disingkat menjadi PPh 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Untuk kasus Ibu Alkena ini, menurut kami, untuk PPh 22 tidak dihitung, karena PPh 22 sendiri itu ia menghitung untuk impor, ekspor, dan bidang lain. Yang ketiga, sistem PPh pasal 23. PPh pasal 23 dalam perusahaan ini adalah penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yaitu selain tanah atau bangunan, yaitu sewa kendaraan dengan tarif 2% dengan perhitungannya yaitu 2% dikali 3 juta, dapatlah 60.000. Kemudian sistem PPh final. PPh final dalam perusahaan ini dikenakan atas omset bruto yang didapat dalam 1 tahun dikalikan dengan tarifnya 0,5% dengan perhitungannya yaitu 280 juta dikali 12. Kemudian dikali 0,5%, dapatlah 16.800.000. Sistem PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Ketentuan pasal 24 Undang-Undang PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia agar wajib pajak tidak terkenakan pajak ganda. Kemudian yang terakhir, perencanaan struktur modal perusahaan. Pada hakikatnya struktur modal perusahaan yang baik adalah perusahaan yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meminimalkan modal biaya perusahaan. Maka dari itu, Ibu Alkena harus meminimalkan modal yang dikeluarkan agar tidak terkena pajak hutang yang tinggi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian dilanjutkan oleh Patrialis.